Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Nur Agustina Putri dengan NIM 1906111079. Saya selaku moderator. Kami mahasiswa dari Universitas Riau. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Sakti Huta Barat, Magister Agribisnis Ekonomi. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi. Teori kesamaan harga faktor produksi. Teori kesamaan harga faktor produksi dikemukakan oleh Tolper Samuelson dalam teori perdagangan internasional. Teori ini mendeskripsikan hubungan harga relatif barang dengan perolehan faktor relatif, seperti gaji dan perolehan modal. Arti penting dari teori ini didasarkan pada fakta bahwa kesamaan pembelian faktorial antar kedua negara menjadi penting. Kondisi Pareto optimal untuk mengalokasi efisien dari sumber daya dunia. Bahwa sumber daya alokasi yang efisien pada kondisi ekonomi tertutup membutuhkan unit yang sama dari faktor homogen yang sama untuk memperoleh hasil yang sama pula. Efisiensi alokasi sumber daya dalam ekonomi dunia memerlukan kesamaan harga faktor yang lengkap. Pada kenyataannya, harga faktor tidak sama antar negara. Upah membuat sepatu, membuat pakaian, pemotong rumput, dan upah-upah lainnya tidak sama antara Indonesia dengan Amerika. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan skill atau human capital. Teori ini menekankan bahwa perdagangan bebas saling menggantikan untuk perpindahan faktor antar negara dengan menjelaskan dampak harga faktor produksi. Inti dari teori ini adalah perdagangan bebas atau perdagangan internasional mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di berbagai negara. Teori kesamaan harga faktor produksi merupakan teori yang digagas oleh Paul Samuelson. Teori ini merupakan perluasan atau pengembangan dari teori Hacker-Onis, sehingga teorema ini lebih dikenal dengan teorema HOS. Ada beberapa konsep yang dijelaskan dalam teori HOS. Yang pertama, perdagangan internasional cenderung mendorong terjadinya proses penyamaan harga relatif-relatif di negara yang terlibat perdagangan di dalamnya. 2. Perubahan harga relatif tersebut akan berdampak pada pendapatan relatif daripada tenaga kerja maupun pemilik modal. 3. Hubungan internasional memiliki dampak terhadap pola distribusi pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke teori HOS, menyatakan perdagangan internasional akan mendorong terjadinya penyamaan harga-harga faktor, baik secara relatif maupun secara absolut di antara negara-negara yang terlibat dalamnya. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat bertindak sebagai pengganti atau substitusi bagi mobilitas faktor internasional. Dari gambar 2.5, kurva kesamaan harga produksi. Sebelum terjadinya perdagangan, negara satu berada pada titik A dengan W per R sama dengan buka kurung W per R tutup kurung 1 dan PX per PY sama dengan PA 1, sedangkan pada negara 2 berada pada titik A aksen dengan W per R sama dengan buka kurung W per R tutup kurung 2 dan PX per PY sama dengan PA aksen dengan W per R lebih rendah di negara 1 dibanding dengan di negara 2. Tanpa adanya perdagangan, PA lebih rendah dari PX sehingga negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi X dan negara 2 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi Y. Labor intensif berspesialisasi pada komoditi X yang mengurangi komoditi Y. Permintaan tenaga kerja meningkat relatif terhadap permintaan modal. W per R dalam negara satu naik. Hal itu menyebabkan meningkatnya PX per PY.
meningkatnya di negara 1, sedangkan negara 2, capital internship, berspesialisasi pada komoditas. Y. Permintaan modal meningkat dan R per W naik, buka kurung W per R turun, tutup kurung. Hal ini menyebabkan PY per PX naik, buka kurung PX per PY turun di negara 2. Proses ini akan berkelanjutan sampai titik B sama dengan B aksen, di mana PB sama dengan PB aksen dan W per R sama dengan buka kurung W per R tutup kurung dikali di kedua negara sama dengan PB aksen hanya jika W per R identik sama di kedua negara, karena kedua negara beroperasi di bawah persaingan sempurna dan menggunakan teknologi yang sama. Akhirnya, PX per PY menjadi sama di kedua negara jika kedua negara terus memproduksi kedua komoditas. Demikian hasil presentasi video dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.